Salam dan salam jumpa lewat program Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis PTU. Hari ini kita akan ada dalam perenungan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 dengan tema KKN sebagai musuh gereja dan bangsa. Korupsi, kolusi, nepotisme sebagai musuh gereja dan bangsa. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita sama-sama menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, supaya dalam hidup ini kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan kami percaya bahwa lewat firman-Mu yang akan terus menuntun kami menuju pada jalan kebenaran-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu menyatakannya juga dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Mengampuni kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sebagai perenungan kita dalam bacaan kita hari ini sesuai dengan kitab Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai dengan ayat 20, yaitu pada ayatnya yang ke-20 demikianlah bunyi firman Tuhan. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita saat ini. Salam jemaat sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Korupsi, kolusi, nepotisme bukanlah menjadi hal baru bagi kita, karena kita sudah banyak mendengar, melihat tentang praktek-praktek KKN yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa hal ini tidak baik, tetapi kenyataannya KKN masih terus terjadi di mana-mana, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan juga dalam kehidupan persekutuan gereja. Dan inilah bentuk nyata dari ketidakadilan yang terjadi sekarang ini. Sehingga pengalaman-pengalaman hidup seperti ini, maka dibutuhkan orang-orang yang dapat bekerja dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Karena itu, mari kita kembali belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Setelah mereka berhasil memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian, bangsa Israel kemudian mendiami negeri itu menurut suku-suku Israel. Mereka tersebar di seluruh penjuru tanah Kanaan, sehingga ada kemungkinan penguasa pada waktu itu mengalami kesulitan dalam mengawasi dan mengontrol kehidupan seluruh umat dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam bacaan ini ada pesan berupa perintah untuk menempatkan hakim-hakim dan petugas-petugas di segala tempat dari suku-suku Israel tersebut, dengan tujuan agar dapat mengawasi dan mengontrol perilaku umat secara baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan
dapat kita baca pada ayatnya yang ke-18. Lebih lanjut dikatakan bahwa para hakim dan petugas yang ditempatkan itu haruslah bersikap adil dengan konsekuensi bahwa dia harus jujur, tidak suka memutarbalikkan keadilan, tidak memandang bulu, dan juga tidak menerima suap. Sebab suap dapat membutakan mata para pemimpin yang bijaksana. Kenyataan yang sudah menjadi rahasia bahwa jika seorang hakim atau pemangku kekuasaan lainnya menerima suap, maka yang terjadi adalah kehancuran, karena yang benar bisa saja menjadi salah dan sebaliknya, yang salah bisa saja dibenarkan. Jemaat sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kita maka dapat memberi kesimpulan sederhana bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang senantiasa menegakkan keadilan dan selalu berusaha untuk mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya menuju pada jalan kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Selain itu, bahagian firman Tuhan ini juga bukan saja memberikan peringatan kepada para hakim Israel, tetapi peringatan itu juga datang kepada kita umat Tuhan sekarang ini untuk terus memperjuangkan dan menegakkan keadilan di muka bumi ini. Tentu dengan cara kita masing-masing sesuai dengan tugas dan panggilan yang kita emban. Cara sederhana yang mungkin dapat membantu kita dalam bersikap adil adalah dimulai dari diri kita sendiri, yaitu hidup jujur, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, menghargai dan menghormati hak-hak sesama kita dan lain-lain. Kebiasaan-kebiasaan sederhana ini dapat kita terapkan dalam komunitas yang lebih luas, yakni dalam kehidupan keluarga, kehidupan bergereja, dan dalam kelompok masyarakat yang lebih luas lagi, agar tercapai keadilan dan keamanan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ini pemerintah dan gereja secara kelembagaan melakukan berbagai macam terobosan untuk menegakkan keadilan sejahtera di berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti penegakan HAM, penegakan hukum bagi orang-orang yang melakukan KKN, dan lain-lain. Oleh karena itu, sesuai dengan tema renungan kita saat ini, KKN sebagai musuh gereja dan bangsa, maka saya mengajak saudara-saudari sekalian, mari kita ikut mendukung pemerintah dan gereja lewat doa-doa kita dan juga lewat sikap dan perilaku hidup kita yang benar, agar apa yang menjadi harapan dan tujuan kita bersama dapat tercapai dengan baik. Ingatlah bahwa hanya orang-orang yang hidup dalam keadilan dan kebenaran sajalah yang akan menempati tanah di negeri yang dijanjikan Tuhan Allah kepadanya. Amin.